Video ini hanya berisikan tentang pembelajaran, yang dimana kita saling dituntut untuk selalu belajar dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Bila ada kesalahan dan kekeliruan di dalam pemaparan dalam pembelajaran di video ini, harus saling mengingatkan dan bukan saling menghujat apalagi mengkafirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 27 bulan Rajab, ada suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad. Kejadian itu sangat dahsyat, bahkan, sulit kita bayangkan dan dicerna oleh akal manusia. Karena, hanya dalam satu malam, Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau naik ke atas langit ke 1 sampai 7. Dan di tiap langit itu bertemu dengan para nabi dan rasul. Beliau naik sampai ke Sidratul Muntaha dan terus naik ke atasnya sampai bertemu dengan Allah. Dan di sanalah Rasulullah mendapatkan perintah sholat dari Allah 50 waktu. Lalu Rasulullah bernegosiasi menjadi 5 waktu. Dan kejadian ini dialami dengan jasad atau fisik Rasulullah atau secara sadar dan bukan berasal dari sebuah mimpi. Oleh sebab itulah, banyak di antara orang muslim di kala itu mengingkari kejadiannya. Bahkan, bukan itu saja, tidak sedikit dari mereka keluar dari Islam. Hanya Sayyidina Abu Bakarlah yang mempercayai dan tak mengingkari kejadian itu. Karena memang, keimanan Sayyidina Abu Bakar sudah tak diragukan lagi. Kisah singkat di atas adalah kejadian setelah Rasulullah melakukan Isra Miraj. Lalu apakah itu Isra Miraj? Isra Miraj terbagi menjadi dua arti kata, yakni, Isra, berasal dari kata saro, yang artinya diperjalankan, dan Miraj secara bahasa adalah naik. Kita tidak akan membahas kapan Isra Miraj itu terjadi. Yang akan kita bahas adalah, apakah benar Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kisah tersebut tertulis salah satunya dalam kitab Al-Isra wal Miraj, yakni, karangan Syekh Albani menuliskan ada banyak para sahabat yang meriwayatkan kejadian itu. Dan masih banyak para perawi hadits lainnya. Di antaranya adalah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dan kisah tersebut juga tertulis di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Isra ayat ke-1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ada yang mempertanyakan tentang ayat ini. Karena, ayat ini bukan menceritakan tentang Rasulullah, tapi menceritakan tentang Bani Israel. Karena dalam ayat selanjutnya menjelaskan tentang Bani Israel, yang artinya adalah, kami memberi Musa kitab Taurat, dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Dan dari ayat ketiga, yang artinya adalah, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia, Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Lalu, apakah benar, ayat ini bukan menceritakan tentang Nabi Muhammad? Mari kita sama-sama berpikir. Bila kita lihat dari ayat pertama tadi, di sana tertulis kata Asyra, yang artinya telah memperjalankan. Bisa kita simpulkan, bahwa Allah menegaskan, bahwasanya dia telah memperjalankan hambanya. Dan, dari kata abdihi, itu berarti seorang hamba, bukan beberapa hamba. Sedangkan Bani Israel itu terdiri dari kaum yang meliputi banyak orang. Karena Bani Israel berjalan bersama-sama. Setelah mereka melakukan perjalanan yang cukup panjang, Nabi Musa dan Bani Israel sampai di suatu negeri, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 58, yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, maka, makanlah dengan nikmat berbagai makanan, yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami, dari dosa-dosa kami. Niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat itu, bisa kita tarik kesimpulan, bahwasanya, Nabi Musa dan Bani Israel, berjalan dengan perjalanan yang cukup jauh, dan dilakukan perjalanan secara bersama-sama. Itu artinya, kisah Bani Israel sangat berbeda dengan kisah Nabi Muhammad yang beredar di masyarakat tentang Isra Miraj.
bahwasanya, Nabi Muhammad itu diberangkatkan atau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau naik ke tempat tertinggi atau langit ketujuh, hingga Sidratul Muntaha. Sampai mendapatkan perintah dari Allah yakni sholat 5 waktu. Jadi ayat pertama Al-Isra ini, sepertinya memang khusus untuk menceritakan tentang Isra Mirajnya Nabi Muhammad. Bila kita tarik garis besarnya, Allah sedang mengajarkan kepada kita, bagaimana kesudahan kaum terdahulu yang terdapat di dalam Al-Quran terkhususnya dalam ayat-ayat ini. Dan mengkhususkan Nabi Musa yang masih merupakan dari keturunan Nabi Nuh. Serta, menceritakan bahwa kaum Bani Israel juga banyak berasal dari keturunan orang-orang yang ikut berada di kapal Nabi Nuh ketika bumi ditenggelamkan. Untuk mengangkat martabat moyang mereka. Sehingga, Bani Israel dapat berbangga dan bertujuan agar mereka mengikuti keimanan dari nenek moyang mereka itu. Serta memberi pelajaran agar mereka selalu sabar dalam hal apapun. Dan mencontoh kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi kaum dan para pengikutnya. Kita bahas sampai sini dulu. Kalau memang ada penjelasan lebih lanjut dan perlu dikaji ulang, nanti kita sambung dengan video yang lainnya. Sekarang kita fokus dahulu ke Isra Miraj, tentang keberangkatan Nabi Muhammad. Tak menutup kemungkinan, banyak yang bertanya tentang keberangkatan Nabi Muhammad. Bagaimana beliau berangkat? Bukankah beliau hanya orang biasa sama seperti kita? Memang benar, Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Itu tertulis dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal saleh, dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi, dalam ayat tadi, Allah menegaskan, bahwasanya Nabi Muhammad memang manusia biasa, sama seperti kita untuk beribadah kepada Allah, dan untuk melakukan kebajikan serta berbuat baik dengan mencontoh Nabi Muhammad. Dengan begitu, umat Nabi Muhammad dijanjikan oleh Allah bila mereka taat kepada Allah. Maka, sungguh mereka nanti akan bertemu dengan Allah. Jadi bila ayat ini diajukan untuk penyandingan tentang bantahan untuk Nabi Muhammad Isra Miraj, mungkin kurang tepat bila disandarkan untuk itu. Karena pada hakikatnya, Rasulullah diberangkatkan naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Bukan berarti, Allah berada di Sidratul Muntaha, atau Allah memiliki tempat. Karena Allah tidak membutuhkan apapun, termasuk tempat. Karena Allah berada di mana kamu berada. Itu tertulis dalam Al-Quran, yakni, dalam surat Al-Hadid ayat 4. Oleh karena itulah, Rasulullah diberangkatkan dan ditempatkan serta dinaikkan ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah langsung dari Allah. Tapi dengan catatan, bahwa bukan berarti Allah menetap di sana. Seperti halnya Nabi Musa, yang berinteraksi dengan Allah di Bukit Tursina. Dan bukan berarti Allah menetap di bukit itu. Jadi kita harus paham dulu tentang konsep ini, biar akidah kita tentang Allah tidak tercampur dan digoyahkan dengan hal-hal yang membuat kita kacau dalam berpikir tentang konsep ketuhanan. Untuk itu saya rasa, penjelasan itu sudah jelas. Mari kita fokus kembali ke Isra Miraj. Kalau memang begitu, mana mungkin tubuh beliau bisa menahan energi yang sangat cepat bahkan setara dengan kecepatan cahaya. Itu sangat mustahil, itu di luar akal manusia, apalagi dengan waktu yang sangat singkat, dan hanya dalam semalam. Antara 10 atau 9 jam saja. Bukankah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangat jauh? Bisa mencapai ribuan kilometer ditambah lagi. Naik ke langit ketujuh, yang jaraknya bisa jutaan tahun kecepatan cahaya. Mana mungkin bisa ditempuh hanya dalam satu malam? Bahkan, walaupun buruk itu setara dengan kecepatan cahaya, tetap saja masih belum cukup untuk naik ke langit ketujuh. Karena kecepatan cahaya, hanya mencapai kurang lebih 300.000 km per detik. Berarti, kalau hanya dalam waktu semalam dan hanya waktu kurang lebih 9 jam saja. Itu artinya, Rasulullah baru keluar dari tata surya. Bahkan masih sangat jauh untuk keluar dari langit ketujuh. Bila melihat penjelasan tadi, memang sangat mustahil rasanya untuk menghitung-hitung jarak yang tak ada titik temunya itu. Apalagi dengan waktu yang sangat singkat. Mari kita temukan jawabannya. Karena Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad untuk naik ke langit sampai Sidratul Muntaha.
tentulah Allah mengutus makhluknya yang mampu, serta dapat menjelajahi langit dalam waktu yang sangat singkat. Kita logikakan seperti ini, agar kita mudah memahami. Dengan contoh, seorang ayah mengutus seorang pilot untuk menjemput anaknya di Singapura menggunakan pesawat untuk menghadiri kakaknya menikah. Karena besok malam, anaknya itu harus kembali lagi ke Singapura, sebab dia harus kembali ke sekolah karena ada ujian. Tentu kita sudah tahu, kenapa harus seorang pilot yang menjemput anaknya itu, dan bukan seorang supir. Ini hanya untuk memberi contoh, bukan untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Saya rasa sampai sini Anda sudah paham. Mari kita lanjutkan. Oleh sebab itulah, Allah mengutus Jibril untuk menjemput keberangkatan Nabi Muhammad. Dan memang Jibril lah yang menemani Rasulullah dalam Isra Miraj. Karena Jibril, yang bertugas sebagai penyampai wahyu. Dan malaikat Jibril adalah salah satu dari makhluk Allah yang sangat taat, serta memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah sang pemilik arsy. Hal itu, sudah diterangkan dalam Al-Quran, yakni surat At-Tawir ayat 19 sampai dengan ayat 21. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang memiliki kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Yang di sana, Jibril ditaati dan dipercaya. Dari ayat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa malaikat Jibril memang pantas untuk memiliki peran penting dalam pemberangkatan Nabi Muhammad. Tapi, bukankah Jibril malaikat dari cahaya? Tentulah kita tahu, bahwasanya kecepatan cahaya itu hanya 300.000 km per detik. Mana mungkin buruk dan malaikat Jibril sanggup untuk membawa Nabi ke langit ketujuh dalam waktu singkat. Jibril adalah termasuk dari salah satu malaikat yang dispesialkan Allah dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Keterangannya tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, sebagai makhluk yang spesial dan hanya untuk menempuh jarak untuk bolak-balik dari bumi ke langit ketujuh, sudah barang tentu Jibril mampu melakukannya. Itu sudah diterangkan dalam Al-Quran, yakni di dalam surat Al-Qadar ayat 4 dan 5, yang artinya adalah, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu, sampai terbit fajar. Dalam ayat ini disebutkan, bahwasanya Allah menjelaskan bagaimana malaikat turun ke bumi untuk mengatur urusan, dan mereka berada di bumi hanya satu malam. Jadi intinya, para malaikat itu mampu turun ke bumi dan kembali dalam waktu satu malam saja. Dan, bagi yang mempertanyakan, serta untuk yang menghitung-hitung jarak dengan kecepatan cahaya, bisa kita lihat bagaimana bedanya perhitungan Allah dengan perhitungan manusia. Itu pun sudah ditulis dalam Al-Quran, yakni di dalam surat As-Sajadah ayat 5, yang artinya adalah, Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian segala urusan itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan dari ayat ini, bila kita menghitung-hitung dengan perhitungan kita, tentu sangat jauh berbeda dengan perhitungan Allah. Dan jelaslah sudah, bahwa perhitungan Allah dengan perhitungan manusia sangat jauh berbeda. Jadi seharusnya, kita sudah tidak perlu lagi menanyakan, bahwa, bagaimana Rasulullah pergi ke langit 7 dan Sidratul Muntaha dalam waktu singkat. Oleh sebab itulah, sepintar apapun kita, dan dengan teknologi secanggih yang kita miliki, kita tidak akan mampu menyamai penguasa Raja Langit dan Bumi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tersadar, bahwa kita hanya debu yang tak memiliki apapun di kerajaan langit dan bumi ini. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan, di video selanjutnya, kita akan bahas pertanyaan tentang, apakah benar Rasulullah bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah sholat? Dan benarkah di sana ada negosiasi dengan Allah atas perintah Nabi Musa? Apakah Nabi Musa lebih pintar dari Nabi Muhammad? Dan kenapa Nabi Muhammad mengikuti arahan Nabi Musa? Wallahu alam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.